Tanya Bang Suma. Bang Suma bilang Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya Bang Suma. Jangan fitnah, jangan framing kau. Kamu tanya dia lah. Dia jawab. Itu AI katanya. AI. Mulai. Kamu kan bilang tadi Maulid itu mulut Nabi tidak lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, nenek mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya tanya kepada saudara, tunggu. Perspektif orang Kristen ketika berbicara mengenai kata Allah itu merujuk kepada Subhanahu Wa Taala atau bukan? Kita tidak ada kepentingan itu. Allah Subhanahu Wa Taala siapa? Enggak, berarti bukan kau. Berarti sudah terjawab kita tidak kenal. Yang kita berarti kenal bukan yang saya maksud Allah Subhanahu Wa Taala, bukan itu yang aku maksud, tetapi Allah atau Allah dalam perspektif aliteng gitu. Giliran saya kembalikan kepada saudara, saudara mengatakan bukan. Sedangkan ular kayu. Saudara, sedangkan yang saya bahas itu adalah Yesaya 9 nomor 6. Gitu. Urusan apa kau bahas Alkitab? Woi. Nah itu kitabnya Yahudi, itu bukan kitabnya Kristen. Makin tergerus kau. Saudara, Yesaya itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya saudara Kristen itu. Saudara, kau itu belajar bukan kitabnya Yahudi. Dia sama Riani Kristi. Saya mau belajar samamu, boleh nggak? Saya belajar samamu, boleh nggak, saudaraku? Saya belajar sama kamu, boleh nggak? Saya belajar sama kamu, boleh nggak? Belajar ke hati, saya mau tahu. Itu. Jangan emosian lah, santai aja, santai aja bang, santai aja bang. Kalian minoritas aja sudah ngamuk-ngamuk kayak gini, gimana kalau kalian mayoritas? Santai aja, relax, santai, pelan-pelan ngomong gitu ya. Ya, main mute. Enggak, takutnya kalau Anda ngomong terus gigi palsunya jatuh. Santai aja, pelan-pelan kita ngomong, pelan-pelan. Nah, saya pingin tahu nih dari agama Kristen. Anda kan masker, seorang buka masker itu. Raja masker sombongnya bukan main. Kau kenapa masker segala macam dibawa? Saya kok nggak dibilang menghina. Saya cuma mau tanya nih, saudara saya ini penyembah makhluk kuburan. Saya mau tanya. Kenapa Paulus itu mengatakan hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa yang diajarkan Yesus itu sebagai tinja? Itu kenapa, Bang? Silakan jawab. Jangan pelintir-pelintir. Enggak, Bang, di dalam Filipi 3 nomor 8 Paulus mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja. Itu kenapa Paulus katakan begitu, Bang? Silakan. Gimana? Karena memang dia tahu itu. Dia tahu. Dia bukan mutahulu. Iya, kenapa dia mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah ngajarin sebarang? Enggak, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu tinja, Bang. Apa? Paulus yang mengatakan. Tidak ada dalam Paulus mengatakan. Tidak ada di sejarah cuma. Paulus kita mengatakan. Kita sejarah lengkap, bukan kayak kalian. Aduh. Tidak usah bahas kitab orang. Kita lihat sejarahnya lah. Pemakan babi, diam dulu. Diskusi baik-baik. Diam. Kau otak separuh. Kenapa ngamuk-ngamuk? Kau turunlah minum air got. Diturunkan guru data bagaimana? Kau punya otak. Jangan mengamuk, Abang. Santai aja. Ini kita sudah di Indonesia, saudara. Negara yang nyaman, negara yang aman. Mental penjajah dia, Gurunda. Agamanya dari penjajah. Jangan ngamuk-ngamuk. Saya bertanya jelas. Saya pengkhianat. Kok saya jadi pengkhianat lagi dibilang? Nabi kami dibawa-bawa. Saya bertanya sopan loh, Pak. Saya bertanya, kenapa di dalam suratnya Paulus Filipi 3, Paulus mengatakan hukum yang ditaatinya dulu yaitu hukum Taurat dianggapnya sampah. Iya, selama ini aku pikir, ya Allah. Mohon maaf, setelah bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus di padang gurun, Bang.
Bisakah saya mendapatkan jawaban dari saudara? Silakan. Bang. Yang mute. Kalau mute itu setengah mati silakan kita. Bang, silakan. Iya, di mute aja sudah setengah mati. Bagaimana kalau lehermu kepencet? Coba jelaskan kepada kita, Bang. Kau sudah laku oleh ketahuan di penipu betul. Filipi, Bang. Filipi 3 itu, Bang. Sudahlah, kau bahas itu sapi betina dengan gajah sama semut. Enggak ada hubungannya itu, Bang. Enggak ada hubungannya. Saya bacakan dalilnya, Bang, ya. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya Kristen lebih mulia dari semuanya itu. Oleh sebab karena itu dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sebagai tinja supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus melepaskan hukum Taurat supaya dia memperoleh Kristus, Bang. Nah, pertanyaan saya, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja? Silakan jelaskan ke saya. Memang betul. Ya, kenapa Anda mengatakan bahwa hukum Tuhan itu tinja? Iya, kenapa? Enggak saya yang bertanya. Saya yang bertanya, kau yang balik nanya ke saya. Kalian yang tiru hukum Taurat itu, kami tidak, sudah digenapi. Tahu enggak? Iya, kenapa dikatakan hukum? Kenapa hukum Taurat? Kenapa sudah hukum Taurat itu? Jadi tinja bagi kamu. Hukum bagi saya. Kena kan? Enggak, Bang. Kan abang yang mengatakan hukum Taurat itu tinja. Jangan terlalu campur orang urusan rumah tangga orang Kristen. Saya tahu. Kau boleh ngomong orang lain, jangan. Karena Kristen itu ingin mengkristenkan umat Islam gitu loh, Bang. Iya. Kan Kristen ingin mengkristenkan umat Islam. Jadi kami harus mempertahankan akidah kami. Bang. Maka kami bertanya, kenapa Paulus dan krunya menganggap hukum Tuhan yang berupa Torah itu sebagai tinja gitu, Bang. Itu pertanyaan saya. Kalau kalian tidak bikin masalah, tidak pernah ada debat begini. Mulai dari Hayawoloni ini semampus itu. Tahu enggak? Itu Christian Friends itu sudah lebih dulu, Bang. Itu datang tipu-tipu itu. Hati-hati, bro. Hati-hati. Munim Siri bilang, 2/3 isi Al-Quran itu diambil dari Alkitab, tapi diputar balikan. Kamu tanya dia tuh. Yang saya tanya tentang hukum Taurat dianggap tinja. Ya kan penting itu dibahas. Itu tinja itu kan untuk kalian, karena kami sudah tidak lagi, kami sudah ditebus. Iya, itu makanya saya bertanya, Bang, kenapa hukum Taurat itu kalian sebut tinja? Kenapa? Bukan saya, Paulus yang bilang. Ya, tadi karena bilang Paulus tahu. Nah itu. Nah itu sekarang saya tanya, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja, Bang? Tanya dia lah. Kau tanya dia saja. Kan Anda pengikutnya. Kan Anda pengikutnya. Sudah dibilang. Kalau menurut saya itu sudah digenapi oleh kami punya Tuhan. Bukan itu. Maksud saya kenapa disebut tinja hukum Tuhan itu? Punya agama sudahlah. Kau ikut Muhammad. Kenapa hukumnya Yesus disebut tinja? Kenapa, Bang? Siapa yang bilang? Paulus. Paulus Filipi 3 nomor 8. Itu Paulus dari kerai mungkin. Sembarang aja kau nih. Mulut itu dalilnya Filipi 3 ya. Filipi 3 yang saya baca tadi, Bang. Filipi 3 nomor 8. Filipi 3 nomor 8 itu, Bang. Kenapa? Supaya aku melepaskan semuanya itu, kata Paulus, dan menganggapnya tinja. Itu, Bang. Ya memang, karena semua sudah digenapi. Nah, itu Anda bilang memang lagi, nanti diingkari lagi. Pertanyaan saya, kenapa hukum Tuhan itu disebut tinja oleh Paulus? Kenapa, Bang? Karena sudah tidak berlaku lagi. Mengerti nggak? Tinja itu kotoran yang dibuang. Betul, dalam Kristen tidak berlaku, tapi kenapa disebut tinja? Kenapa disebut tinja, Bang? Tinja karena tai. Kenapa hukum Tuhan disebut tai? Kenapa hukum Tuhan disebut tai? Tai karena kotoran. Berarti hukum Tuhan itu kotoran. Untuk tanaman, berarti Anda sudah mengakui bahwa hukum Tuhan itu yang berupa Torah itu adalah tai. Kami sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tenang aja. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, berarti hukum Tuhan
yang berupa hukum Taurat itu adalah tai bagi Kristen gitu. Iya, sudah. Kenapa? Kalau kamu berarti Anda menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu tai. Iya. Kalau kamu anggap tai, jangan kamu dekati. Tiap hari ya, bukan saya, tai ini. Bukan saya. Paulus menganggap hukum Tuhan itu adalah tai dan Anda mengiyakan. Nah, pertanyaan saya, kenapa ada tai di kitab Anda? Bukan naik sini bicara tai. Berarti tai itu adalah perjanjian lama kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa ada tai alias perjanjian lama di kitab Anda menempel? Karena kalian berarti kitab Anda ditempeli sama tai gitu, Bang. Bang, berarti kitab Anda itu dilaburi sama tai. Iya, tai itu. Oh, iya, tai itu. Iya. Kitab Anda itu. Jadi Anda mengkitabkan kitab tai gitu. Tiap hari cuma dikatakan tai terus itu. Oh, berarti Anda mengkitabkan kitab tai. Terserah kamu lah, atur aja. Loh, kok jadi saya, Bang? Kok jadi saya? Terserah kamu yang mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah tai tadi. Siapa yang bilang? Tadi Anda katakan hukum Taurat itu tai. Tadi Anda katakan memang tai. Dari tadi kamu bilang tai. Karena mulut saya bilang tinja. Saya bilang tinja sebagaimana dalilnya di Filipi 3 nomor 8. Sehingga itu masker, tahu enggak? Loh, kok larinya ke situ, Bang? Jauh kali, Bang. Jauh kali, Bang. Jauh kali, Bang. Jangan emosi, Bang. Jangan emosi. Santai aja. Ngapain hukum Taurat itu, Bang? Bang, hukum Taurat itu disebut oleh Paulus sebagai tinja, gitu loh. Terserah dia lah, kenapa lah? Bukan masalah terserah dia. Kenapa dia menyebut kitab Taurat itu sebagai tinja? Kenapa? Kau tanya, dia bilang itu Yahudi marah. Bilang. Iya. Nah, sekarang menurut saudara sendiri, apakah kitab Taurat itu tinja? Menurut saudara? Tidak. Oh, tidak. Berarti Paulus salah. Iya, tidak. Berarti Paulus salah. Orang gila, terserah dia. Oh, Paulus gila. Iya, memang. Lebih baik Paulus itu masih baru saya tahu. Paulus tulis surat. Tapi kalian percaya kepada binatang-binatang yang bikin firman. Kalian percaya kepada binatang-binatang yang bikin firman. Ternyata Paulus itu gila. Kalian ditipu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kenapa bisa abang katakan Paulus itu gila, Bang? Kenapa rupanya? Siapa? Loh, tadi Anda bilang Paulus gila. Siapa yang bilang? Oh, orang ini yang gila ternyata. Aduh, kalau bahasa dia gila. Bilang tebong apa? Saya lupa juga ya. Tinja. Mulut kamu tinja, bohong, betul. Iya, tadi Anda mengatakan Paulus gila. Kau yang bilang. Nah, sekarang kenapa Paulus mengatakan hukum Tuhan itu rasul tinja? Yang paling pandai dalam segala abad, yang paling pandai Paulus. Terus kenapa dia mengatakan Taurat itu adalah tinja? Saya tidak tahu itu gimana. Anda tidak tahu? Tidak tahu. Filipi 3 nomor 8. Filipi 3 nomor 8. Kau baca. Oke. Baca. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya Paulus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tinja supaya aku memperoleh Kristus. Nah, berarti hukum Taurat itu Anda mengiyakan kalau itu hukum Taurat adalah tinja. Berarti Anda juga mengiyakan oleh Tuhan Yesus. Berarti Anda juga mengiyakan kalau hukum Taurat itu tinja. Tidak ada lagi di ajaran Kristen, tahu nggak? Berarti Anda sudah mengiyakan juga. Jangan kau campur-campur yang ke Yahudi. Jangan campur-campur. Berarti Anda sudah mengiyakan juga kalau hukum Taurat itu tinja. Saudara, memang dia yang bilang tuh. Berarti hukum Taurat itu menurut saudara memang tinja. Itu ada, maka itu terserah dia. Berarti Anda sudah mengiyakan kalau hukum Taurat itu tinja. Tunggu saya. Iya. Tunggu. Jangan dulu bang. Berarti Anda sudah mengiyakan kalau hukum Taurat itu tinja. Berapa? Filipi 3 mana? Filipi 3 nomor 8. 3 nomor 8. Jangan pelintir ya. Iya, silakan Anda makan itu ayat datanya, silakan. Filipi 3. Iya. Itu Filipi 3, Bang. Mana yang bilang tinja mana?
Mana tinja? Itu kata sampah. Sampah itu bahasa Yunaninya skubalon. Pembohong. Ya udah, Kamu udah. pembohong. Bahasa Yunaninya Ustaz kayak kamu ini bahasa Yunaninya apa di situ, Bang? Tidak ada bilang Bang. tinja, itu sampah. Sampah dengan tinja beda nggak? Sampah. Oleh karena itu umat Islam juga lari dari kau. Oh, oke. Berarti hukum Taurat itu sampah. Kau bohong. Kamu pelintir-pelintir ayat. Berarti hukum Taurat itu sampah. Ya saya pelintir apalagi bahasa Arab. Berarti hukum Taurat itu sampah, Bang. Woi, saya mau bilang sampah atau tidak, tapi gurunda besar katanya gurunda ini penipu. Enggak, saya ulang pertanyaan saya, Bung. 1.500 Berarti orang ini hukum Taurat itu sampah ya? Bohong. Saya baca. Tunggu saya baca. Bahwa segala sesuatu yang kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, karena banyak dalam ayat tidak ada kata tinja. Bahasa Yunaninya apa sampah di situ, Bang? Tidak perlu bahasa Yunani. Oh, itulah kesalahanmu. Sama kasar sama kau. Itulah kesalahanmu, Bang. Nipu. Itu kesalahanmu, Bang. Karena dalam bahasa Yunaninya itu artinya adalah skubalon. Bahasa Indonesianya adalah tinja atau sampah atau kotoran, gitu, Bang. Oi, enggak usah ini. Iya. Juma. Ya, Kau tidak malukan sekali. Kenapa bisa, Kau Bang? katanya gurunda hebat. Ya, makanya saya bongkar ini bahwa Paulus menganggap hukum Tuhan itu adalah sampah atau tinja atau kotoran atau skubalon. Ya, kenapa kamu bilang di situ Bang, skubalon itu skubalon dalam bahasa Yunani, Bang. Tuh, kotoran skubalon. Sampah itu ada tinja juga. Tahu enggak? Itu apa itu? Tinja itu enggak? Tinja enggak? Ada enggak tulisan tinja itu? Tinja itu. Iyalah, sudah. Tinja itu apa? Tinja itu apa, Bang? Ya? Itu tainya Galilea. Tainya. Tinja itu apa, Bang? Tinja itu adalah kotoran yang mengotori itu otak-otak separuh itu. Oh, yang dibilang iya. Muhammad itu. Oh, sudah gila Anda memang. Jadi menurut Paulus, Bang, menurut Paulus hukum Taurat itu adalah tinja. Apakah Anda setuju? Lasa bolong, apakah Anda setuju? Ulu cila. Ini kau ini dari mana kau tidak tahu bahasa Indonesia? Sekarang saya tanya kepada saudara, jadi apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju ketika Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah tinja? Apakah Anda setuju? Pasti bilang tinja. Kamu itu memang itu. Kamu itu, Bang. Itu, Bang. Itu umat lah. Umat sudah bodoh. Itu, Bang. Itu, Bang. Tipu lagi. Itu, Bang. Tertulis, Bang, di situ. Dapat duit. Skubalon itu artinya kotoran, sampah atau tinja, Bang. Tuh. Udah. Kenapa, Bang? Keok, Bang. Orang ini pandai, Keok, Bang. terkenal di seluruh jagat Nusantara, padahal ternyata Keok, Bang. Saya sudah lihat kau baca Alkitab. Mulai sekarang Anda harus pahami bahwa di kitab saudara itu ada tinja. Kitab Anda itu kata Paulus tinja. Jadi perjanjian lama yang adalah Taurat itu adalah tinja. Berarti kitab Anda yang perjanjian baru itu dibungkus oleh tinja. Gitu, Bang, ya. Anda akui kan? Anda akui kan bahwa Taurat yang menempel Taurat yang menempel di kitab saudara itu adalah tinja, betul ya? Anda akui ya bahwa Anda mengkitabkan kitab tinja ya? Saudara, Anda mengkitabkan kitab tinja, betul? Anda mengkitabkan kitab sampah, betul? Saudaraku, Anda mengkitabkan kitab sampah, betul? Menurut Paulus, kitab Anda itu sampah, betul? Ini bagaimana? Menurut Paulus, kitab Anda itu kitab sampah, betul? Ada tertulis. Itu tadi. Sampah. Filipi 3:8. Cuma kau bilang tai itu. Iya, sampah aja, biar agak sedikit keren. Karena di situ kan diterjemahkan tinja. Itu kan tidak enak. Anda aja yang mengartikannya tai tadi. Ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat bagaimana diskusi panjang begitu membuat kita beleng-beleng. Ternyata saudara tadi itu sudah mengakui bahwa memang hukum Taurat itu adalah tinja, artinya ketetapan yang tadinya Paulus ikuti setelah dia datang kepadanya Kristus di padang gurun,
itu ternyata hukum-hukum yang datang kepada Musa kemudian dianggapnya sebagai skubalon, tinja atau sampah atau kotoran. Nah, hukum-hukum itu sekarang kita temukan katanya ada di kitabnya saudara Kristen. Mereka sebutnya dengan sebutan perjanjian lama. Berarti perjanjian baru itu di atasnya ada tinja, gitu ya teman-teman. Ada sampah ya, ada sampah. Anak ini semua sudah termakan, semua sudah terminum dan Raja segala raja, Kristen Muslim, raja. Raja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam. Ya, Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Mata guru Roha, Kristen Muslim. Mata guru. Saya mau Belum siap live-nya. Aduh, terus live. Udahlah, jangan berkelahi kalian. Kristennya mata. Makin kan jadinya tadi sama si Galilea itu. Gak ada yang maki-makian bang. Dia yang memaki kitabnya Yahudi. Dia bersama dengan nabinya Paulus sama-sama memaki kitabnya Yahudi dengan mengatakan kitabnya Yahudi itu adalah tinja, sampah. Kok jadi kalian yang tambah dosa? Kau bilang kenapa kau bilang tinja padahal nggak ada tinja tuliskan di situ cuma. Tadi sudah Anda tunjukkan, sudah ditunjukkan tadi bahasa Yunaninya skubalon itu artinya tinja, sampah atau kotoran gitu. Nggak usah buat kayak gitu. Jadi berdosa kalian. Dia pun jadi tambah dosa. Jadi tambah dosa. Enggak, saya menyatakan kebenaran kok jadi dosa. Aneh Anda ini. Padahal agama artinya supaya benarnya kan. Masa jadi tapi kan Kristen bukan agama. Katanya Kristen bukan agama. Katanya Kristen bukan agama, kok jadi ikut agama sekarang? Mana yang betul ini? Ya udah kita taruhlah bukan agama itu. Kalian agama, kan? Kalian agama. Ya. Terus? Jadi, agama kan artinya supaya benar, supaya lurus. Iya. Jadi Nah justru karena lurus itu. Ya, justru karena supaya lurus itu, saya kemudian bertanya, kenapa di agama Kristen diajarkan kalau hukum Taurat itu adalah tinja? Itu loh. Karena saya agama lurus, makanya saya ingin meluruskan itu. Tadi kau bilang bukan agama, sekarang kau bilang agama. Kayak mana yang betul? Ya karena di dalam agama, di dalam KTP-mu itu tertulis agama. Gimana sih? Tapi kan jadi standar ganda. Kau bilang tadi nggak agama kalian. Coba kau periksa KTP-mu itu, apa tertulis sebelum kata Kristen itu apa? Kan kau bilang gak agama barusan. Kristen yang mengaku kalau Kristen itu bukan agama. Lucu ente ini bah. Kan barusan kau bilang. Aduh, makanya agama. Jangan kitabkan kitab sampah, kitab tinja. Maka jadi tambah jadi otak, jadi tinja. Sekarang saya ingin bertanya sama saudara, kenapa hukum Taurat itu disebut tinja di agamamu? Di Kristen lah, kalau Anda alergi. Nggak pernah kami bilang, kami pakai hukum Taurat kok sama. Berarti Anda memakai hukum tinja berarti. Mulutmu yang bilang itu. Filipi 3:8 Paulus yang bilang gitu. Nggak ada dibuat di situ. Coba Anda buka Filipi 3:8. Nggak ada. Ada. Nggak ada memang. Ada memang. Ada. Enggak. Ada. Enggak. Ada. Enggak ada. Enggak ada. Adanya di situ. Kamu pura-pura buta. Sebagaimana Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kamu buta. Ada matamu tapi kau enggak membaca. Di situ jelas tertulis sampah. Sampah dalam bahasa Yunani skubalon. Terjemahan daripada skubalon yang benar itu adalah tinja. Itu asumsi. Coba kita buka ini. Kau lihat ini. Coba kau lihat ini. Arahkan biji pelermu melihat ini. Kenapa biji peler? Biji matamu untuk melihat ini. Nih, coba lihat, kau lihat ini. Karang-karang ini apa ini tertulis? Apa itu? Tinja.
sampah dan kotoran. Kau buat sendirinya itu. Ini bukan saya buat sendiri. Ini berasal dari sini, kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Juma. Jangan kau menangis. Jangan kau menangis. Saya datang di sini untuk menyadarkan kalian. Itu skubalon, artinya tinja. Kenapa di dalam agamamu? Kenapa di dalam agamamu dikatakan kitabnya orang Yahudi itu tinja? Kenapa? Sampai mati pun kau nggak akan sadar kami, nggak akan berubah agama kami. Iya, karena memang lalat tidak pernah sadar kalau sampah itu busuk. Jangan ke situ, jangan melebar ke situ. Iya, faktanya begitu. Tertulis tinja tapi kau menolak karena kamu lalat. Lalat dikerumuni sampah makin busuk makin suka. Urusi dulu orang-orang yang selalu melarang pembangunan rumah ibadah. Itulah urusi dulu. Tidak ada orang-orang yang melarang. Justru kalian harus mengawasi. Tidak ada orang Kristen di kompleks itu. Kalian bikin gereja, itu yang salah. Bukan, udah kesalahan. Sudahlah, jangan melebar kemana-mana. Kau urus dulu itu. Kenapa kitabnya Yahudi disebut sampah, disebut kotoran oleh Paulus? Kenapa? Mulutmu yang bilang itu sampah. Itu karena tertulis di Filipi 3 nomor 8. Kamu kan Kristen. Sudah, kamu baca itu. Kamu baca. Bisa kau baca? Bisa kau baca itu? Wahai kaum yang penyesat dan tersesat. Bisa kau baca? Yesus adalah juru selamat. Tidak ada begitu. Memang butanya kau. Tidak ada tertulis begitu. Itu bisa kau baca itu. Filipi 3. Itulah aku baca nih. Yesus adalah juru selamat. Tidak ada yang itu Filipi 3 nomor 8. Tidak melalui aku. Tidak ada yang Paulus mengatakan ajaran Yesus itu sampah menurut Paulus. Sudahlah cuma. Loh kok sudah? Kebenaran harus dibongkar. Kebenaran itu harus diungkap. Kebenaran harus diungkap. Kesesatan itu harus diurai supaya orang anak bangsa tercerdaskan. Kebenaran itu bukan dari kau. Di dalam agama Kristen secara Bible, Filipi 3 nomor 8, Paulus pendiri agama Kristen mengatakan hukum kekal, hidup kekal yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel disebut Paulus sebagai kotoran, tinja atau skubalon atau sampah. Titik. Bolehkah saya sebagai Muslim minta penjelasan kenapa Paulus mengatakan hukum yang menghantarkan Bani Israel hidup kekal itu sebagaimana pengakuan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50 itu sampah tinja. Kenapa? Silakan Anda jawab. Sampahnya itu maksudnya bukan begitu. Itulah udah salah memahami kau Juma. Iya, silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Silakan. Salah mengartikan nih. Iya, silakan Anda menjelaskan ke saya. Saya dengar. Mengartikan itu pun kau nggak paham. Iya, silakan Anda jelaskan biar saya paham. Silakan. Tunggu sebentar ada Rala. Sebentar ya. Tengok dulu typingan apamu. Loh kok larinya ke typing, Bang? Saya sedang menginginkan Anda menjelaskan ke saya gitu. Caci maki. Tengok dulu beribu ini caci maki. Lah itu Paulus mencaci maki aturan Tuhan dengan sebutan tinja. Kok larinya? Kenapa larinya ke situ, Bang? Aduh, Paulus yang mencaci maki hukum Tuhan. Di kami Kristen itu Paulus itu mencaci maki. Walaupun kami nggak taat hukum Tuhannya dicaci maki. Tapi nggak mau. Bahkan Tuhannya juga ikut dimaki. Dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia, menjadi maya. Ubah dulu. Tidak ada yang lolos dari cacian Paulus. Semuanya dicaci maki. Gitu loh, Bang. Cuma tengok dulu anggota bicara sendiri. Bicara sendiri dia. Bukan bicara sendiri, kau ngomong terus. Aku pun ngomong. Ya, sekarang saya akan minta jelaskan kenapa Paulus mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang menyebabkan Bani Israel mendapatkan hidup kekal justru disebut sebagai tinja oleh Paulus. Tolong jelaskan, silakan. Ketika itu kayak gini ya Pak, cuma
Itu dulu ketika dia Saulus, bukan Paulus. Udah ngerti? Justru ketika dia menulis surat Filipi itu, dia sudah Paulus, Bang. Dia masih Saulus. Di mana dia menulis surat pada saat dia Saulus? Udah Saulus dia loh. Kalau gitu udah ngerti dong Suma sebenarnya. Udah ngerti? Iya, Paulus menulis surat itu. Tidak ada dia menulis ke astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ketika dia menjadi pengikut Yesus, dia berubah nama menjadi Paulus. Iya, tapi ketika dia belum menjadi ketika dia belum menjadi pengikut pengikut Kristus, dia taat menjalankan hukum Taurat. Ketika dia kedatangan sosok ngaku Kristus, dia mengatakan hukum Taurat itu tai, sampah, dia dulu menjalankan hukum Taurat supaya dia selamat. Nah, macam dia ikutin dan dia banggakan. Nah, setelah dia itu tahu, itu Anda ngerti. Setelah dia bertemu Kristus, dia menganggap hukum yang tadi sebagai apa? Saulus sama. Setelah dia bertemu dengan Kristus, itu sudah cukup, itu maksudnya. Setelah dia bertemu dengan si Kristus, dia menganggap hukum Taurat itu sebagai apa? Sebagai sampah, dibuang. Dia sudah lakukan itu lagi. Sebagai sampah. Untuk selamat gitu loh. Sebagai sampah. Berarti betul hukum Taurat itu sampah menurut saudara? Untuk itu hal wajib tidak boleh makan binatang tertentu, itu udah sampah. Gedebrak. Jadi menurut saudara, Anda mengaminkan pengakuan Paulus kalau hukum Tuhan berupa Taurat itu sampah? Lalu caci maki keluar dari mulutnya. Tengoklah anggota-anggota ini. Si bunda jadi Anda setuju dengan pendiri agama saudara Paulus yang mengatakan hukum yang datang kepada Bani Israel itu sampah? Anda setuju? Yang disebut sampah ini kan ini ya. Tidak nih, ayat 5 kan disunat pada hari ke-8. Karena Anda sudah bohong. Allahu Akbar. Jadi menurut saudara Nita masih ada kebenaran selain itu di hukum Taurat? Kebenaran yang menyelamatkan nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti hukum Taurat itu betul-betul sampah kan? Kalau mau selamat ya harus dibuang kewajiban melakukan hukum Taurat itu. Berarti harus dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia dianggap sampah, betul? Iya, karena apa? Berarti Anda sudah mengakui kalau hukum gitu. Kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sampah. Anda akui kan? Setelah ada Kristus itu sudah menjadi sampah dalam arti tidak berlaku lagi. Berarti gitu. Anda sudah mengatakan berarti hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sampah, betul? Dua-duanya hukum Tuhan. Yang pertama perjanjian lama, satu mulai jangan malu-malu. Sekali Kristen tetap Kristen. Udah ada perjanjian baru, yang perjanjian lama jangan dipakai. Saudari, Paulus mengatakan jika kamu masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus. Engkau keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Harus mengharapkan Kristus, berarti hukum Taurat semuanya adalah sampah, betul? Lucu si Juma ini. Kenapa kau bilang sampah? Kau sampah-sampahkan Juma. Itu Paulus yang mengatakan Cahayu bukan Juma. Hukum Taurat. Kenapa harus kau paksakan sampah? Filipi 3. Paulusnya yang mengatakan bukan Bang Suma. Aku siap barakallahu fikum akhina. Yang sampahnya itu kewajiban melakukannya. Itu si Nita aja sebutkan sampah. Kok jadinya saya yang kusalahkan? Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel ini oleh agamanya apa Sinita? Ya sama agama yang menganggap hukum Tuhan itu sampah. Kristen berarti. Itu saudara. Jadi dia Kristen. Pernah kau pelajari bahwa hukum Taurat itu sudah datang. Gini loh, kalau kamu melakukan hukum Taurat dengan pikiran melakukan itu kamu bisa selamat. Begini Nita, itu yang justru dibuang oleh Paulus. Yesus karena setelah Kristus datang, kalau menurut Tuhannya, kalau menurut Tuhan selamat gak orang kalau menjalankan hukum Taurat? Menurut Tuhan? Kalau untuk tujuan dia selamat ya, nggak selamat justru. Ya. Lah, Tuhan mengatakan selamat, mana yang betul? Ente atau Tuhan? Tidak ada keselamatan dalam hukum Taurat. Baca Galatia 3. Kata siapa?
Galatia 3 ya. Paulus. Masolang generasi. Inilah pengikut Paulus. Hei, saudaraku, saudara Yesus, dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan saya ya. Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di kerajaan Tuhan. Itu kata Yesus. Tapi menurut Paulus laknatullah alaihi, dia katakan bahwa siapa yang menginginkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka dia akan lepas dari Kristus. Ayat 19 ini aspek hukum Taurat yang 10 perintah Allah. Itu dilakukan, kalau manusia lakukan tidak boleh dengan tujuan supaya selamat, tapi untuk memuliakan Tuhan. Tidak bisa, nggak boleh ditiadakan. Motivasinya yang Kristus perbaiki loh. Barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, kata Yesus, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Melakukan hukum Taurat bukan supaya kalau kamu masih melakukan hukum Taurat, kata Paulus, kamu keluar dari Kristus. Tuhan, itu bedanya. Saudari, kata Paulus, kalau Anda mengharapkan keselamatan atau kebenaran dari hukum Taurat, Anda keluar dari kasih karunia, kata Paulus. Mana yang Anda ikutin? Berarti Anda masih menjalankan Taurat, perbuatanmu sendiri. Anda masih menjalankan Taurat atau Anda sudah menganggap Taurat itu sampah? Jawab. Tapi tidak untuk kalau Anda masih menjalankan Taurat, kalau Anda masih menjalankan Taurat, kata Paulus, Anda keluar dari Kristus. Mata guru, kamu ngerti nggak aku ngomong? Ya, bertengkarlah kalian sesama pengikut Paulus. Ya, jadi kalau Suma diam dulu, aku mau kasih tahu si mata guru. Nah, ya, silakan, jadi saling ngajarilah kalian sesama orang bahlul. Aku sebagai orang Kristen yang sudah percaya penebus Yesus ya. Kita kan tahu. Masa dibilang kau saling cakarlah kalian. Saling cakarlah kalian sesama orang diam dulu. Aku mau ngomong sama. Silakan sesama orang yang mengutuk hukum Tuhan, saling cakap. Kamu nggak cemburu, Suma sengaja. Silakan tunggu. Nah ini apa kan Nita? Guru. Nah aku kan sudah ditebus Tuhan ya. Aku percaya dia sudah mengampuni aku. Tuhan. Nah, aku melakukan hukum Taurat bukan supaya aku selamat, tapi untuk mengasihi Tuhan, untuk berterima kasih kepada Dia. Ya dong. Aku tidak berbohong. Udah diam, kau diam. Bukan supaya aku selamat, tapi supaya ini bukan kelakuan. Tidak ada di sini orang bisa ditipu. Sebenarnya udah ngerti, cuman dia putar balik faktanya. Diam. Gila, sip babami, orang gila. Jangan kau banyak ngomong di sini ya. Di dalam kitabmu sendiri, pendiri agamamu, Paulus laknatullah mengatakan, kamu lepas dan diam. Diam wahai dua penyembah makhluk kuburan. Diam. Ngomong tadi sini, Galatia 5 nomor 4, pendiri agamamu. Diam dulu. Penyembah makhluk kuburan, diam. Galatia 5 nomor 4, pendiri agamamu, Paulus laknatullah alaihi berkata begini. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Pertanyaan saya kepada si kucuk dan si koclok. Udah pada kabur. Bahlul. Siapa orang yang mau mendengarkan ketololan dan kebahlulan dan kemaksiatan yang kalian pertontonkan, yang semuanya isinya kebatilan? Gak ada itu. Kitab kalian mengajarkan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sampah. Dalilnya jelas, Filipi 3 nomor 8. Lantas Anda mengatakan, saya masih menjalankan hukum Taurat. Nenekmu kiper.
Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dan kata Paulus di dalam Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Menurut Paulus, kalau kamu masih melakukan hukum Taurat, maka kamu akan keluar dari Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Begitu. Sedangkan Kristus yang betul, Kristus yang benar adalah dia yang mengajarkan dan menanamkan hukum Taurat kepada pengikutnya. Itu Kristus yang betul. Kristus yang tidak betul adalah Kristus yang melarang pengikutnya menjalankan hukum Taurat dan menganggap hukum Taurat itu adalah sampah atau skubalon alias tinja. Begitu cara belajarnya, kucluk. Makanya kurangi makan sandal jepit. Otakmu terjepit jadinya. Cuma kayak gitulah kualitasmu ngomong orang. Kau potong-potong. Saya tidak suka kalau saya memberikan sebuah narasi atau pertanyaan atau sanggahan, kalian tidak tanggapi dengan akal sehat, tapi hanya melakukan pembodohan. Bukan giliranmu tadi ngomong, cuma nggak giliranmu. Kau kan udah persilahkan kami ngomong. Ya, tapi kalian mau ribut berdua di sini ngapain? Ngapain kami ribut berdua? Nggak ada ribut kami. Iya, karena kamu dengan yang tadi itu berselisih paham tentang hukum Tuhan yang disebut sampah. Tapi sekarang saya tanya sama kamu, apakah hukum Taurat itu sampah menurutmu? Lalap pertanyaanmu. Mulai ngaco kan? Iya, memang bagaimana? Memang begitu. Ayo, apakah hukum Taurat itu sampah? Kayak gitulah apa? Selalu kamu memprovokasi, menjelek-jelekkan. Jadi apa arti agama itu kawan? Kalau untuk menjelek-jelekkan itu aja terus, framing terus. Saya bertanya, apakah hukum Taurat itu sampah? Sampah di mana? Kami masih make itu kok. Nah, kalau kamu masih make, berarti kamu mengharapkan kebenaran ada di situ. Yesus Kristus datang untuk menggenapi, bukan menghilangkan. Bukan itu kutanya. Kalau kamu masih make sampah tadi, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran pada sampah itu, betul? Kan Yesus, Bang Juma. Kenapa kau bawa Yesusmu? Jangan kau bawa Yesus. Yang saya tanya, apakah kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat? Jom. Gini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Jelas dibuat Yesus kayak gitu. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Bapa maksudnya itu kan Allah. Itu kan ucapan Yesus untuk siapa? Allah Bapa, Allah Anak dan Allah. Nggak nyambung dia teman-teman, nggak nyambung. Udah sakit parah ini. Siapa yang sakit? Ada yang sakit kena orang. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Untuk semua umat manusia yang ada di bumi. Laga rambang gimpe ulu. Mana ada? Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Itulah kau. Inilah. Ini kamu itu menjadi Kristen kawan, jadi bahlul. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh manusia. Gimpe ulu. Menerima itu. Banyak. Itu ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel. Bukan untuk umat manusia yang ada di sini. Coba kau baca. Sebelum mulutmu ku ganjal pakai linggis, kau baca coba dalilnya itu. Coba kau baca. Sampai linggis cuma. Di agama kami enggak ada. Itu enggak cakap lagi kau, diganjal mulutmu supaya tidak goyang-goyang lagi bicara sembarangan. Itu ucapan Yesus hanya untuk muridnya Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada di antara kalian yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ucapan untuk Bani Israel. Hei,
Enggak untuk kami, itu untuk kita semua nih. Tuh, lempar juga sendal jepit kau lama-lama ya. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Manusia, siapa yang bernama manusia? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Manusia berarti binatang. Ya Allah ya Karim. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Memang ada berapa Allah? Ada Allah Israel, ada Coba Allah kamu orang baca. Cina, ada Allah orang Jepang gitu ya? Iya. Allah itu kan Jangan cuma punya kau. Betina murahan, kau diam. Kau diam, saya nggak bicara sama kau. Saya nggak bicara sama kau. Udah kau nggak sopian di sini di komalnya orang. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Tidak ada ucapan itu untuk orang di luar Israel. Ketika ada non Israel datang kepada Yesus, Yesus menganggapnya asu. Aku diutus hanya kepada domba, tidak layak aku diberikan kepada asu. Kata asunya memang betul. Itu tadi kamu ngomong sama siapa? Sama aku apa sama siapa tadi? Ya siapa aja yang menyembah makhluk kuburan, yang merasa. Jadi Yesus itu diutus hanya kepada Mulai mulutnya. Lah, siapa suruh nggak waras? Makanya waras dong. Yesus berkata hanya untuk Bani Israel saja, bukan kepada kalian Kristen. Kalian itu pengikut Paulus, pengikut Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Beda dengan yang berkata kepada Bani Israel. Akulah jalan dan kebenaran hidup itu untuk itu semua bangsa ucapan ya. Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh bangsa. Itu cuma satu. Untuk semua orang, itu untuk semua orang. Tolong kau tunjukkan di dalam data. Mana fotonya? Yang sudah berfoto memegang, sudah. Kalian harus pegang itu aplikasinya dengan KTP, baru dikirim ke BRI. Sudah foto. Oke, thank you. Ya, jadi itu coba saudara tunjukkan satu ucapan Yesus yang dikhususkan kepada di luar Yahudi. Tunjukkan, saya ingin tahu. Silakan. Mana? Itu yang kamu bilang tadi kepada perempuan tanggal 25 gajian ya. Itu ada di mana itu? Iya, makanya Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Kanaan tadi? Betul, Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, itu dalam apa bahasa kata Yesus? aslinya itu anjing kecil atau anjing peliharaan dalam rumah. Kalau kamu lihat itu kan anjing kurap, Yesus nggak ada bilang, cerita yang jelas di situ anjing. Di situ disebut anjing, nggak ada cerita anjing besar anjing. Jadi artinya urutannya itu keselamatan diberikan kepada anak yang dulu. ada cuma domba dan asu. Yang lain-lain yang di luar. Yang ada cuma anjing dan domba. Sembarangan aja ngomong. Di mana dikatakan non Yahudi sebagai domba? Sebelum saya tampar mulutmu pakai sendal. Jaga mulutmu ya. Jaga di mana? Coba dari tadi aku saya. pengen tahu tadi dia kau ngomong tunjukkan apa kepada saya. Sebelum saya ludahi mulutmu, kau tunjukkan kepada saya. Kau tunjukkan kepada saya. Lebih baik saya kasar kepada penyesat. Ini orang udah nggak bisa penyesat. Kau tunjukkan kepada saya. Kau tunjukkan kepada saya. Di mana di kitabnya Yahudi disebutkan non Yahudi? Apa jaga mulutmu? Jaga itu otakmu supaya masih waras. Kau tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Yahudi. Kecap, Bahlil, manusia yang lahir dari anus. Tolong kau tunjukkan dalil di mana ada dalilnya di luar Yahudi disebut domba. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi di luar Yahudi disebut domba. Mana? Anda itu jaga mulutmu ya, jangan tampar. Iya, terima kasih sudah diingatkan. Iya, sekarang giliranmu tunjukkan dalil. Maksudmu tampar-tampar itu apa maksudnya? Apa maksud kau datang ke sini kalau saya tidak tampar mulutmu pakai sendal. Jaga mulutmu. Lah, kan di dalam kitabmu dikatakan berikanlah pipi kirimu, pipi kananmu kalau ditampar. Ngapain kau emosi? Santai aja kau. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Yahudi. Kau itu yang ini ya. Apa penyembah makhluk kuburan? Saya tanya samamu, tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Yahudi panggilan domba kepada non Yahudi. Silakan.
Giliran disuruh ngomong, ku cakar juga lama-lama mata kau itu ya. Disuruh ngomong malah diam. Mana dalilnya? Silakan. Kau emosi ya? Enggak. Cara saya mendidik binatang memang gitu. Kalau binatangnya itu susah untuk diajarkan, memang saya keras tegas. Ya. Kalau binatangnya susah untuk mencerna pengajaran, memang tegas saya. Paham kau? Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya. Jaga emosimu ya. Saya tidak emosi. Menghadapi binatang apa yang emosi? Bahlul, saya tidak emosi menghadapi binatang kayak kau. Paham? Kau tinggal Islam tunjukkan kepada saya. Dalilnya di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Orang Yahudi menyebut di luar Yahudi sebagai domba. Jangan kau bawa Islam di sini. Kuclu, manusia yang lahir dari nonot yang tidak bersunat. Kau tunjukkan kepada saya dalil. Di mana dalilnya? Di dalam kitabnya Yahudi, di luar Yahudi disebut domba. Silakan. Orang Islam memang keras. Kok jadi Islam yang kau bawa-bawa? Manusia makhluk yang lahir dari tanah kuburan. Nah, Kristen kenapa kamu ngangkat ini Kristen? Nah, sedangkan saya ngomong Islam itu. Saya bertanya samamu. Saya bertanya samamu. Memang Islam itu keras kepala, begitulah caranya. Kenapa kau bawa Islam? Bahlul, kenapa bawa Kristen? Kenapa bawa Kristen? Saya bicara samamu, Tuyul. Bahlul. Ya kenapa bawa Kristen? Saya tanya samamu. Kenapa bawa Kristen? Saya bawa kenapa bawa Kristen? Anda saya tadi tidak bilang bawa agamamu. Kristen. Tuyul, kenapa Bahlul, jangan menangis. Kenapa bawa Kristen? Kenapa bawa Kristen? Saya membawa agama Kristen karena kamu Kristen, Tuyul. Kenapa bawa Kristen? Udah. Kalau kau nangis begini, kalau kau nangis begini saya kasihan. Mending kau ke gereja, colok pantat pendeta. Ya, kau ke gereja aja, adekku, sayang. Inilah ciri. Adekku ke gereja. Jangan kau berceramah di sini, ya. Jangan kau buat saya emosi, ya. Udah baik-baiknya aku diskusi sama kalian. Kalian yang kemudian pingin dibinatangkan kan gitu. Saya minta data, saya kasih data. Diskusi baik. Kalau orangnya yang datang itu yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, itu adalah kaidah. Orang yang zalim harus ditegasin, harus dikerasin supaya sehat, supaya kembali waras, jangan gila permanen. Gitu. Coba kau naik di sini baik-baik. Bertanya tentang Islam baik-baik. Kita berdiskusi baik-baik. Jangan sakit hati. Ya. Kita sudah ajarin Filipi 3 nomor 8. Paulus menganggap ajaran yang dianutnya sebelum mengenal Kristus itu adalah sampah. Udah diajarkan itu. Udah saya jelaskan, dalilnya jelas tuh. Kenapa masih dibantah dalilnya sendiri? Pertanyaan saya tak ada yang Anda jawab. Muncul lagi nih. Muncul lagi. Oh, Juma. Manusia yang lahir dari sperma yang terpencar di tembok. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Paulus menganggap hukum Tuhan itu sampah? Keluar juga ya bahasa kebun binatang dari mulutmu ya. Iya, kalau saya bicara sama binatang ya iya dong. Masa saya harus bicara sama kambing dengan bahasa manusia? Bodoh. Kalau sama binatang ya bicara binatang lah. Sama ayam kukuruyu, sama kucing eang, eang. Sama orang Bahlul ya tuyul. Sama kambing mbe. Sama Oten yang Bahlul yang kayak tadi itu ya kayak gitulah caranya. Kalian yang minta bicara baik, sayalah orangnya. Mau bicara tegas, sayalah orangnya. Anda mau dibodoh-bodohin, sayalah orangnya. Saya sesuai dengan warna Anda. Oke? Saya sudah bermanis-manis di awal. Video ini sudah kurang lebih 2 jam. Paham? Anda bisa menyimak bagaimana saya sopan, bagaimana saya santun, bagaimana saya berlembut ria, bagaimana saya memanggil saudara dengan panggilan saudari, saudaraku, saudariku. Tapi Anda ngotot. Anda yang minta. Dapatlah ampas, dapatlah dedak.
Kan makananmu memang kan? Izin Bang Gemar, kita sapa dulu. Van, selamat Ya siapa sore, lagi? Van. Mau isin apa? Nggak ada cerita. Nggak marah. Van, selamat sore, Van. Oke, mereka Muslim, Islam atau Kristen? Gemeter lu lutut udah. Van, Islam apa Kristen, Van? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Van, apa Kristen, Van? warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Katolik mau dijadikan dedak atau tepung, Van? Ini lebih Pertanyaan parah lagi Bang orang Gemar, nggak- silakan. Silakan saudara, silakan. Ya, saya berharap diskusi ini jauh lebih baik dari tadi. Silakan. topiknya kali ini apa nih Bang yang kita bahas nih? Yang tadi itu loh, saudara, yang saya pertanyakan, kenapa Paulus menganggap hukum yang dia taatinya sebelum ketemu dengan makhluk yang mengaku Kristus, setelah mengaku ketemu Kristus, dia menganggap hukum tadi itu sebagai sampah. Itu loh pertanyaan saya. Which Bible Bang, yang mana di pasal Filipi berapa? 3 nomor 8. Filipi 3 ayat 8 ya. Siap. Biar saya lihat dulu ya. Filipi 3 ayat 8. Siap. What is more, I consider everything I lost because of the Lord of my Christ Jesus my Lord, for whose sake. Oh, berarti ini yang agama sebelum Paulus berarti, atau di mana tuh yang di consider as a garbage, yang diapakan sebagai sampah, atau setelah dia kenal Kristus? Iya betul. Sebelum dia mengenal Kristus, dia menganggap hukum Taurat itu adalah sebuah jalan keselamatan dan dia tidak bercacat dalam menjalankan itu. Tapi setelah kemudian dia bertemu dengan Kristus, dia menganggap ajaran yang ditaatinya sebelumnya itu adalah sampah. Skubalon dalam bahasa Yunaninya. Berarti agama Paulus before she met Jesus ya. He met Jesus sebelum Yesus. Sebelum mengenal Yesus, agama Paulus adalah Yahudi dan ia adalah seorang Farisi. Nah, lalu apa yang kan yang Farisi apa Bang? Apa ya Farisi di sini ya ditunjukkan sebagai orang yang munafik, orang yang apa? Ya kan memang dia berasal dari itu dulu sebelum dia ketemu Tuhan. Lalu setelah dia ketemu Tuhan, Tuhan mencelikkan matanya dan karena dia dibutakan, lalu Tuhan mencelikkan, barulah dia bertobat dan mengikut Kristus. Kan itu dasarnya kan? Jadi Kristen itu ialah pengikut Kristus, bukan seorang yang beragama Yahudi. Begitu loh. Nah, Yesus sendiri, Bang, Yesus sendiri Yahudi atau Kristen? Yesus sendiri Yahudi. Nah, itu yang sejatinya sejatinya pengikut Yesus, kalau Yesus Yahudi maka pengikutnya juga. Nah, tidak Bang. Abang bilang misalnya gimana tuh? Jokowi ini ya kan. Nah, gini. Contohnya ialah ketika kita mengikuti Kristen itu apa coba? Menurut Abang lah. Kristen itu pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Nah, sekarang orang-orang Yahudi ada nggak disebut sebagai pengikut Kristus? Enggak ada, mereka nggak pengikut Kristus. Nah, berarti orang-orang Yahudi mutlak. Lanjut Bang. Ya, jadi gini saudara, Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Murid-muridnya Bani Israel tidak disebut Kristen. Tetapi Yesus menyebutnya sebagai murid. Nah, ketika Yesus mengajar ke tengah-tengah Bani Israel, ending ajarannya Yesus hanyalah rasul, utusan Elohim. Yesus itu kan begitu. Nah, kan begini, Bang.
Yesusnya mengatakan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu adalah hidup kekal. Itu tertulis di dalam pengakuannya dalam Yohanes 12, 49 dan 50. Kan begitu. Nah, hukum yang hidup kekal ini dikatakan. Bang. Every time you talk about about the Bible, jadi orang-orang yang di bawah itu, jadi saya mesti telisik dulu yang abang bilang. Di mana bang? Yohanes 12 bang. Yohanes 12 nomor 49, nomor 50. 49 sampai 50. Karena gitu bang, kita memang kalau bicara soal data dan fakta kita tengok aja. Oke, lanjut. Apa yang dari Yohanes 12 sampai 49? Bagi saya yang sudah belajar puluhan tahun, tidak perlu lagi saya buka karena saya sudah hafal. Di situ diterangkan. Benar bang, tapi masalahnya kan gini kan bang, abang kan sebagai seorang guru, abang benar hafal. Cuman kan narasinya yang ke bawah kan kita tidak tahu di mana. Karena saya juga mengakui. Silakan. Jadi saya baca dulu kan, Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata, bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Berarti kan ini menyimpulkan konsep Tritunggal. Kok jadi Tritunggal? Kok larinya ke situ pamannya? Benar lari ke sana. Kan gini. Yesus di situ kan manusia penyampai firman. Benar, tapi kan gini bang, kita kan udah bicara tentang dogma. Jadinya kalau misalnya seandainya orang-orang Kristen yang menganggap Kristus sebagai juru selamat, terus dibenturkan dengan Kristus yang Tuhan atau Bapa, itu kan udah bicara jatuhnya ke dogma atau ke keimanan. Oh bukan, sebenarnya begini saudara, yang perlu dipahami begini. Kristus yang datang kepada Paulus itu memang Tuhan untuk Kristen. Tapi Kristus yang datang menerima firman untuk Yahudi itu rasul. Dia Mesias untuk Yahudi. Beda, dua oknum, dua pribadi yang berbeda, saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, Yesus sedang mendudukkan dirinya sebagai manusia utusan Tuhan. Bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, tapi memang manusia yang datang sebagai manusia. Itu yang betul. Jadi jangan dulu masuk ke doktrin dulu. Yohanes 12:49 itu Yesus dalam hal menyampaikan firman, dia tidak semena-mena, dia tidak seenak perutnya berkata maunya dia, tetapi apa yang diucapkan Yesus adalah apa yang diperintahkan untuk Tuhan sampaikan kepada Bani Israel. Dan firman Tuhan yang diterima Yesus itu adalah hidup kekal. Gitu loh saudara. Jadi hukum Tuhan yang datang kepada Yesus berupa Torah itu adalah hidup kekal bagi Bani Israel. Nah ini yang menjadi permasalahan ketika ada sosok Kristus yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Gitu loh. Sama seperti ketika Tuhan datang kepada Adam, firmanku kepadamu, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu firmanku. Iblis datang membantah firman Tuhan itu. Makan Adam, justru kalau kau makan kau akan hidup kekal. Itu iblis mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Yesus datang mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Paulus datang mengajarkan hukum Taurat itu adalah sampah. Jadi dua mata rantai yang saling bertentangan. Itu loh saudara. Itu makanya saya tanya, kenapa Paulus pendiri agama saudara ini mengatakan hidup kekal yang uraiannya, untaiannya diasaskan kepada perintah-perintah Tuhan justru dianggap sampah oleh Paulus. Itu bang. Oke, jadi silakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya bang ya. Jadi seandainya ini saya nggak tahu nih hukum Taurat. Jadi kalau menurut abang sendiri apa aja hukum Taurat yang ada? Apakah cuman mutlak single yang kayak abang bilang tadi peraturan kekal atau gimana? Mungkin di situ ya. Saudara. Maksudnya Yesus ditanya tuh di dalam Matius 19 nomor 16. Ini kunci sebenarnya. Kuncinya di situ. Yesus ditanya. Matius 19 nomor 16, 17 dan seterusnya. Yesus ditanya tuh, guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Tinggalkan Torah.
karena Taurat itu sampah. Enggak, justru Yesus mengatakan lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan Bani Israel untuk menjalankan seluruh hukum Taurat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yes. Oh, I see. Nah, sekarang Berarti, kenapa Paulus menganggap hukum Taurat yang menyebabkan orang yang mentaatinya memperoleh hidup kekal justru disebut sampah? Itu loh pertanyaan saya, Bang. Oke, Bang. Baru datang. Jadi gini, Bang. Silakan. Maksudnya gini, sorry to say ya, untuk teman-teman Kristen yang lain atau teman-teman Katolik. If you guys, gimana ya bilang ya? Kalau jadikan ini sebagai diskusi kan. Jadi ibarat kata, tetap apa ya? Apapun yang dilakukan di atas ya mereka terserah. Jadi nggak ada juga hak kita dan nggak ada juga interpretasi kita untuk membalas dengan apa kan, gitu loh. Jadi kayak kalau memang cocok kita tengok semua datanya, jangan cuma naik, nggak bawa otak, nggak bawa apa, tiba-tiba gimana gitu loh. Jadi saya ini enak diskusinya gitu kan. Jadi saya tanya lu Bang ya, I ask my GPT, kenapa hukum Taurat dianggap Paulus sebagai ilmu sampah? Oke? Cocok ya? Silakan. Pertanyaan ini sangat penting. Konteksnya Paulus sedang membicarakan prestasi agamanya sebagai orang Yahudi. Tapi gini Bang, disunat hari ke-8 dari suku Benyamin, Farisi. Semua itu ia anggap sampah jika dibandingkan dengan pengenalan Kristus. Berarti ada miskonsepsi dengan apa yang abang dapat atau Bang, semenjak kapan ChatGPT jadi pendeta, Bang? Nggak masalah Kak, kan boleh gunakan device. It's okay kalau Kakak juga. Because hukum Tuhan tadi. Here, you know. Saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi itu di kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak menyunatkan kemudian donotnya itu wajib dibunuh karena membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Itu dalil. Sekarang justru itu hukum perjanjian itu dianggap sampah oleh Paulus. Nggak dianggap sampah Bang, itu salah konsepsi juga Bang situ Bang. Loh kok nggak dianggap sampah? Coba Anda baca Matius, coba Filipi 3 nomor 8 itu. Di mana Bang? Yang tadi Filipi 3 nomor 8. Bahkan dikatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Itu dalil. Bahkan di dalam Galatia 5 nomor 4, jika engkau akan lepas dari, dikatakan begini, Galatia 5:4, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Berarti hukum Taurat ini tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena kalau Kristen mengharapkan kebenaran di dalam hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus. Ya sudah, selesai aja. Sekali dikatakan tinja, ya tinja. Nggak usah lagi dijilat-jilat hukum Taurat. Kan begitu poinnya. Karena kalau kalian masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, sama aja. Kalian juga lepas dari Kristus. Sedangkan kalian adalah pengikut Kristus. Kalian adalah penyembah Kristus. Kalian adalah anak-anak Kristus. Berarti kalian harus totalitas meninggalkan hukum Taurat. Dan jangan mengharapkan kebenaran yang ada di dalamnya. Kan itu poinnya. Benar Bang. Sekali tinja ya tinja. Masa tinja mau dimakan lagi, tinja mau dipakai lagi, sampah mau diambil lagi, kan enggak. Itu kan menurut apa Bang Juma tanggal berapa nih? 23 Juli itu dalil. 2025 kan? Saudara nggak usah terlalu formal kali, terlalu lebay kali. Itu dalil. Kamu Kristen lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Saya tanya kepada saudara nih, yang so intelektual. Apakah menurut saudara dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Saya terlalu jauh ke situ Bang. Sekarang saya pengikut Kristus. Iya makanya aku bilang jangan terlalu lebay. Saya bertanya, apakah menurut saudara di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Based on berdasarkan hukum Taurat itu ada kebenaran. Lah berarti Anda lepas dari Kristus. Harus lepas dari Kristus. Lah iya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia.
Bahkan kalau Anda melihat terjemahan lamanya dikatakan apa? Maka kamu yang hendak dibenarkan oleh Taurat itu sudah bercerai dari Kristus. Dengan demikian kalian hidup di luar lingkungan rahmat Tuhan. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Nah, saya bertanya nih kepada saudara nih, apakah Anda mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Wait bang, kita kan udah moderat kan, jadi biar saya tanya dulu ya kan, apakah umat Kristiani sekarang tetap berpegang pada hukum Taurat? Ya tentu tidak, karena hukum Taurat bagi Kristen adalah sampah. Tidak. Gak bisa bang, gak bisa bang. Dalil di kitab saudara bang yang mengajak untuk meninggalkan hukum Taurat bang. Umat Kristiani tidak lagi terikat pada hukum Taurat. Nah, memang pernah terikat hukum Taurat? Pernah dulu waktu. Di mana hukum Taurat itu diperuntukkan kepada orang Roma bang? Di mana? Bukan ke apanya kan, ke Yesus yang pada saat itu kan, makanya saya bilang. Lah itu Yahudi, memang dia punya kitab, wajar. Yang saya tanya Kristen, memang pernah Kristen itu terikat hukum Taurat? I think kayaknya belum sih, nggak tahu. Ya memang tidak, bukan belum. Hukum Taurat itu hukum yang dikhususkan secara prerogatif hanya untuk Bani Yakub, bukan untuk orang Kristen. Yes, jadi harus diselaraskan dulu kan, kayak yang saya bilang di awal. Silakan. Kristen itu atau ya lah Kristen itu terutama sama dengan pengikut Kristus yang walaupun dia agama Yahudi yang kayak dibilang Tuhan sunat, terus kenapa umat Kristiani tidak sunat? Sorry kalau apa ya, kalau loncat ya. Sorry bang ya kalau loncat ya. Jadi iya silakan. Jadi seseorang membuka agama baru karena dia mengikut tokoh yang baru, tokoh lama tapi membuka ajaran yang baru dan membuat dia sebagai guru yang baru, Tuhan yang baru. Ya kan berarti harus ajaran yang baru ini tadi, ajaran Tuhan Yesus Kristus yang diapai bang. Makanya apapun yang dibilang dia, kalau memang berkontradiktif, nah situ harus diapai bang. Maksudnya gini, kalau memang abang menganggapnya sedemikian, ya saya persilakan abang menganggapnya sedemikian. Karena kan kami tetap mengikuti satu tokoh gitu. Jadi ibarat kata gini, saya pengen mendiskusikan ibarat kata, apa sih yang menjadi penguatan iman saya gitu kan, sebagai saya seorang Katolik, teman-teman yang lain sebagai seorang Kristen, apa sih yang betul-betul menjadi titik krusial seorang atau umat teman-teman yang Muslim untuk tetap menganggap ini apa namanya Tuhan yang tidak mengenal Tritunggal, terus Trinitas, lalu Paulus yang dicap jadi apa gitu loh. Itu yang maksud saya datang ke sini bang, karena kalau lihat yang datang naik ke sini, oten itu apa sih? Nggak tahu saya, serius. Orang Kristen. Oh, oten berarti singkatan orang Kristen. Iya, singkatan. Sama seperti Omis, berarti orang Islam. Orang Islam. Orang Islam juga. Iya. Berarti nggak ada apanya lah di situ bang, nggak ada yang namanya. Ya nggak usah hal seperti itu, nggak usah bang. Jadi saudara gini, kalau Anda ingin melihat titik pemisah antara Kristen ya dengan Yahudi, itu titik pemisahnya karena memang Kristen Yesus kalian itu berbeda. Kristus kalian dengan Kristus Yahudi itu berbeda. Kristus yang datang ke tengah-tengah Yahudi itu adalah Mesias, manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Sedangkan yang datang kepada Kristen ini itu adalah Kristus yang dianggap Tuhan dan memang dia mau dianggap Tuhan. Sedangkan Kristus yang datang di tengah Bani Israel berpesan agar waspada kepada Kristus palsu. Artinya Yesus asli berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu yang datang dan akan menyesatkan banyak orang. Ini saudara-saudara Kristen saya tidak memahami sampai ke sana bahwa ternyata Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu.
Orang-orang Kristen menganggap Yesus yang adalah Tuhan itu adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel ngajar, makan, minum, dan seterusnya. Padahal itu bukan. Itu Kristus yang berbeda. Kristus yang kalian sembah adalah Kristus yang keluar dari kubur. Yang Yesus kasih contoh apa? Kalau keluar dari kubur zombie lah. Lah, kan memang begitu keadaannya, mau kayak mana lagi? Bangkit kalau misalnya keluar berarti ada pintu yang terbuka, Bang. Lah kan memang begitu. Coba Anda baca Yohanes 20. Maria datang pagi-pagi, dia sudah menemukan pintu kuburan pintu yang terbuat dari batu itu bergeser, dan dia tidak menemukan mayat Tuhannya di situ. Dia menemukan kemudian kain kapan saja. Begitu, saudara. Ya, dan Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 38, orang Farisi dan angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Anak Manusia akan bangkit pada hari ketiga. Tuh, itu tanda untuk angkatan jahat. Makanya khotbah Petrus dalam Kisah Rasul 2 nomor 36, khotbah Petrus mengatakan, Kristus yang kau salibkan itu, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian angkatan jahat. Itu. Oh, angkatan jahat, Bang, ya. Angkatan perang. Betul. Angkatan jahat. Kata Yesusnya mengatakan angkatan jahat diberi tanda. Gimana tadi, Bang, angkatan jahat? Pada hari ketiga. Kisah Rasul 2 ayat 36. Ya. Jadi seluruh let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itunya, Bang. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Iya, betul. Nah, sedangkan Daudnya sudah menubuatkan seorang Mesias akan dibangkitkan, dan dia tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur. Baca mundur di data nomor 29, 30, 31 dan 33-nya. Dia langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit, tidak melalui kematian. Berarti yang sudah terlanjur mati ini dilantik oleh pencipta langit dan bumi untuk menjadi Tuhannya para angkatan jahat. Ya, itu juga dikatakan Paulus sendiri kok di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Itu dalil. Oh iya, Bang, ya, Roma 14 ayat 9 ya. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti menurut POV Bang Juma, itulah yang apa, yang Kristus palsu tadi ya? Ya, betul. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Belum lagi dikatakan dalam Matius 24 nomor 23 atau nomor 4-nya dan nomor 5-nya. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Ini ucapan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Sebab akan muncul banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh, Yesus sendiri yang memberikan validasi muncul Yesus palsu sebagai penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Yesus loh yang mengatakan itu. Dibilang Yesus, ya, ada Yesus palsu, dia sendiri Yesus. Ya, artinya setelah dia ada Yesus palsu. Nah, sekarang Kristen ini mengikuti Yesus yang mana? Kalau Kristen mengikuti Yesus yang asli, maaf, Yesus yang asli tidak pernah kemudian mengajarkan dirinya
untuk Bani di luar Israel. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian mengkitabkan kitabnya Paulus. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat dan makan babi. Oh, tidak mengajarkan tidak bersunat dan tidak makan babi. Oke, itu cocok tuh bang. Saya bisa dikasih waktu nih kan sampai jam berapa? Silakan, silakan. Oh boleh bang. Yesus tidak mengajarkan untuk tidak bersunat dan tidak makan babi. Oke, ya kan? Ya. Yesus tidak secara eksplisit melarang sunat atau mengizinkan. Apa yang salah ini GPT saya nih, belum premium ini. Tentang sunat, Yesus tidak pernah melarang sunat. Namun Yesus tidak menekankan sunat sebagai hal utama, bang. Berarti hadis atau kayak mana nih? Paulus menjelaskan lebih lanjut bahwa keselamatan tidak tergantung pada sunat. Oh, tetapi pada iman pada Kristus. Berarti kan esensi sunat berarti nggak perlu kali ya, bang? Kata siapa? Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, ini ucapan Yesus. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus tuh. Kata Yesus. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. It's easier for the heaven and earth to disappear than for the last stroke. Ini kalau bahasa Inggrisnya kejam nih bang. Last stroke. Yesus sedang mengajarkan tentang kesetiaan, harta, dan hukum Allah. Ia menekankan bahwa hukum Taurat tetap memiliki bobot yang serius, bahkan setelah hadirnya kabar baik atau Injil. Dalam ayat sebelumnya, ayat 16, maksudnya lebih mudah langit dan bumi lenyap. Suatu gambaran ekstrim untuk menunjukkan betapa kokohnya dan abadi prinsip-prinsip hukum Allah. Satu titik dari hukum Taurat mengacu pada huruf terkecil dalam alfabet Ibrani, mirip seperti tanda baca. Artinya, bahkan bagian terkecil dari hukum Allah tidak akan dibatalkan. Kesimpulan, poin Yesus tidak ada hukum yang sia-sia. Namun Yesus juga menggenapi hukum. Hukum Taurat. Jadi bagaimana Kristen memahaminya? Hukum Taurat tetap suci dan benar. Tetapi dalam terang Kristus kita memahami bahwa hukum moral, berarti hukum moral dan hukum ritual telah digenapi dan tidak lagi mengikat sebagai syarat keselamatan. Itunya bang, apanya bang? Bagaimana Kristen memahaminya katanya jadinya? Ya, itulah Kristen. Makanya saya katakan tadi, Kristen memahaminya itu berbeda dengan apa yang dipahamkan oleh Yesus itu sendiri. Makanya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Jadi kalau hari ini Kristen mengusung Yesus, Yesus yang mana? Nah kalau misalnya kita apa lah bang? Yesus sendiri bilang waspada ada Yesus palsu. Jadi Yesus palsu tadi yang Yesus itu juga? Kalau menurut pasti palsu lah. Jadi Yesus palsu itu bukan Yesus ngaku Yesus bang. Oh iya berarti ya paham. Berarti menurut abang sendiri berarti ya beliau lah sosok yang palsu tadi. Loh kok beliau? Dia kan yang asli, berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus tapi palsu. Berarti berarti beda nih bang, yang sosok Yesus yang di Bani Israel sama yang diapakan Kristen sekarang. Beda dong. Beda, itu pasti beda. Setelah yang abang jabarkan tadi, berarti ini dua tokoh fiktif lain ya. Satu tokoh yang asli orang Yahudi, satu tokoh fiktif, karang-karangan aja berarti. Bukan fiktif, memang ada makhluk yang mengaku Yesus yang muncul. Kan Yesus yang mengatakan itu. Kalau Anda percaya kepada ucapan Yesus bahwa akan datang Yesus palsu, ya Anda harus akui itu, bahwa memang ada sosok yang mengaku Yesus. Berarti agak apa juga nih bang ya, agak nekat juga tuh bang ya. Low battery. Nah sekarang begini, ketika Yesus ditanyai oleh murid-muridnya di dalam Matius 24, murid-muridnya datang di Bukit Zaitun berbicara mengenai pribadi mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal yang rahasia. Coba Anda baca di Matius 24 itu. Murid-murid datang di Bukit Zaitun berkata dan bertanya kepada gurunya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Matius berapa bang? Kamu yang datang. Ayat berapa? Ya, Matius nomor 1-nya coba. Buka aja satu perikop.
Yesusnya ditanya, apa tanda kedatanganmu? Ini Matius 24 ayat 1 bang. Nah, berarti salah ketik pula saya kan. Kejam-kejam juga di bawah. Di situ dikatakan, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus. Kan ditanya tuh, tanda kedatangan Yesusnya. Kata Yesus, akan nampak tanda anak manusia di langit seperti cahaya. Ayat 1 bang. Ayat 1 bukan itu apanya. Ayat 1, sesudah itu Yesus keluar di dari Bukit Bait Allah. Zaitun. Iya. Dia di Matius Bukit 24 ayat Zaitun. 1. Bercakap-cakap kepada muridnya. Lalu Ayat 2, muridnya kan? bertanya. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Mana ya? Nomor 3, makanya saya bilang buka satu perikop supaya Anda baca. Nomor 3-nya, muridnya kemudian datang pada saat Yesus itu duduk di Bukit Zaitun. Ditanya kemudian, Guru, apa tanda kedatanganmu? Jawaban Yesus apa? Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Berarti Yesus mengatakan, ini tanda kedatanganku ini, seperti ini adanya. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku Yesus, waspada. Karena akan banyak orang mengaku Yesus, tapi dia tugasnya hanya menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Tapi kan, ini bang ada di Yesus menjelaskan tanda-tanda zaman akhir ayat 4-14. Berarti udah mau akhir zaman ini berarti bang ya. Banyak Mesias palsu. Nah, kalau Yesus yang datang, saudara, kalau Yesus yang datang menurut Yesus, maka itu akhir zaman. Kalau bukan Yesus yang datang, mau 1 miliar orang mengaku Yesus, kalau tidak diiringi tanda-tanda akhir zaman, itu bukan Yesus. Bagus lah bang, belum tanda akhir zaman berarti ini kan. Ya udahlah bang. Nah, berarti gitu yang datang kepada Paulus siapa? Ya itu kan iman bang, kalau ada yang bilang kok iman? Yang datang kepada Paulus siapa? Apakah ada tanda-tanda yang disebutkan Yesus ketika ada oknum mengaku akulah Yesus yang kau aniaya? Ada nggak tanda-tanda itu? Tanda-tanda yang kayak tadi abang bilang? Yang Yesus bilang, tanda-tanda ketika aku yang datang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, akan nampak anak manusia di tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Tanda-tanda itu ada nggak pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Gonjang-ganjing bang ya. Umat kok dinaikkan aku jadi berdua? Janganlah, belum ada apa aku. Belum selepel aku sama Bang Juma 01 Burunda ini. Agak di bawah lah aku. Tolong bang, aku agak sensitif aku nengok dua ini bang. Masa kita disandingkan bang? Udah jelas ilmu abang ya, karena kan kita berdialog ya. Bahkan kita yang berdialog, nggak apa-apa pun itu. Benar bang. Nah, tapi sekarang apapun berdialog, saya belum cocok lah. Gitu aja bang. Ketika Paulus mengaku, mengaku didatangi Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan kepada muridnya di Bukit Zaitun itu ada pada saat itu? Gimana bang? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan mengiringiku? Apakah tanda-tanda itu ada ketika kemudian Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus? Kayak kedatangan Yesus yang kedua kali itu bang, nanti bang. Kalau ini ada atau tidak ada, saudara? Kalau di sini katanya nggak ada bang, kata GPT. Tapi nggak ada. Kata Yesus. Kata Yesus, apabila ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Nah sekarang tanda-tanda itu ada nggak kepada Paulus? Kalau yang tanda-tanda sama Paulus nggak ada bang, tapi kedua kali nggak di sini ada. Berarti yang datang kepada Paulus itu asli atau bukan? Ya kalau misalnya apanya bang, berdasarkan apa ya asli, cuman kan itu tadi pandangan orang. Yesus mengatakan kalau yang asli datang, tanda-tandanya bla 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 bla. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya.
kalau tidak ada tanda-tanda itu. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Ada nggak tanda-tanda itu? Nggak ada. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya katanya. Jangan percaya. Terus kenapa Kristen percaya kepada Paulus? Karena itu bukan kedatangan kedua kalinya, Bang. Berarti itu kedatangan keberapa? Yang pertama lah itu, perdana. Kedatangan pertama ketika dia menjadi sokoguru sebagai rabi untuk Bani Israel. Lahir dari bayi sampai usia 33 tahun. Itu kedatangan pertama. Kedatangan kedua, ketika dia datang bersama dengan tanda akhir zaman. Apakah tanda ini datang kepada Paulus? Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus menurut Yesus itu siapa? Berarti Paulus lah, Bang, yang apa kedatangan Yesus ya untuk Paulus sendiri. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Katanya jangan percaya, cuman jangan percaya. Udah selesai. Udah selesai. Berarti jangan percaya kepada Paulus. Dengan kata lain, jangan percaya dengan agama Kristen. Itu kesimpulannya. Enggak lah, kan Yesus bukan mengikuti Paulus. Ajaran Paulus. Dari mana Yesus mengajar kepada orang-orang Kristen? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Sedangkan orang Kristen mengenal Yesus itu berasal dari Paulus. Iya, mungkin dia penyambung lidah. Penyambung lidah dari Kristus. Penyambung lidah dari Kristus yang datang kepadanya tanpa tanda-tanda yang dijelaskan oleh Yesus. Maka itu penyambung lidah dari Yesus si palsu itu. Maksudnya itu bukan yang kita awal tadi udah setuju kan, bahwasanya ya Kristen itu ialah atau orang Kristen tadi sama dengan pengikut Kristus. Kalau Paulus, Kristus yang datang kepada Paulus. Kristus yang datang sama Paulus, berarti itu berdasarkan kata Bang Juma ya? Iya, lalu Kristen yang Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yang itu loh, yang di kayu salib yang keluar dari seorang perawan Maria, yang keluar apa ya? Yang dilahirkan oleh perawan Maria. Ya, kalau yang keluar, saudara, kalau yang keluar dari rahim Maria, dialah yang berpesan jangan percaya kepada orang yang mengaku dengan kalian yang mengaku bertemu dengan Kristus. Ya, Bang, titik temu kita. Kami percaya ke situ, bukan sama yang itu yang kami percaya. Lah, berarti Anda tidak mengkitabkan 13 bukunya Paulus. Berarti Anda tidak merasulkan Paulus. Kalau begitu. Lah penting kami mengikuti yang keluar dari apa itu, Bang, yang dibuatkan, yang difirmankan Tuhan kepada apa namanya? Kok tidak penting pun Gabriel. Kami itu yang kami firmankan, Bang. Karena itu bagaimana ceritanya? Anda sembunyi di ketek Yesus anak Maria, sedangkan kalian ini Katolik. Katolik itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Gimana sih? Itu maksud saya yang menjelaskan itu, menyelaraskan itu. Mungkin mereka paham, percaya, menyerahkan diri sama yang di situ. Gitu loh, bukan, Bang. saudara. Yesus, Virgin Maria. Yesus berkata kepada muridnya, jangan pergi ke bangsa lain. Atau pergi ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yes, I agree with you. Murid-murid Yesus tidak akan mungkin kalau mereka taat kepada Yesus mengajarkan kepada non-Yahudi. Betul? Betul. Nah, Anda sendiri Yahudi atau bukan? I'm not Yahudi, but I'm Katolik ya. Kalau Anda bukan Yahudi, lalu Anda ini siapa? Saya adalah seorang Katolik yang itu, Bang, masih belum apa lah. Ya you know lah. I try to speak with my logic gitu loh, Bang. Maksudnya logika saya kan yang namanya iman kan nggak bisa juga Abang jangkau. Even Abang seorang gurunda kan. Tapi iya, saya menghargai iman saudara. Saya menghargai itu iman saudara saya Kristen, saudara saya Katolik, menyembah kepada Kristus. Kenapa kalian menjadi pengikut Kristus? Itu tidak disalahkan juga. Kenapa?
karena Yesusnya yang asli menubuatkan bahwa Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dan Paulus setelah didatangi oleh Kristus, Paulus dalam Galatia 1 nomor 15 mengakui kalau dia diutus kepada non-Yahudi. Berarti ada Kristus yang mengutus Paulus untuk non-Yahudi. Itulah Kristus yang datang kepada Paulus. Yang Anda katakan tadi Anda tidak imani. Yang Anda imani adalah Kristus yang anak Maria. Padahal yang mengutus Paulus bukan anak Maria. Yang mengutus Paulus itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus itu sendiri. Jadi gini bang, kalau seandainya dirunut lah. Jadi menurut abang yang Kristus palsu, oke lah segala macam itu kan bisa diterima untuk golongan abang, mungkin golongan lain tidak menerima, ya kan? Bisa cocok kira-kira bang? Iya, cocok. Jadi menurut seorang abang lah, gurunda ya dibilang ya bang. Tadi saya dengar gurunda. Teman-teman aja yang manggil itu. Saya Bang Zuma, nama saya, panggilan saya. Rendah hati ya bang ya. Aku surga lah pada abang, rendah hati sekali. Memang saya Bang Zuma, bukan saya gurunda. Gurunda itu banyak, guru-guru kami itu banyak. Kalau saya enggak. Kalau abang sendiri nganggap yang cocok jadikan guru di agama Islam apa bang? Siapa sosoknya lah? Ya para ulama kami lah yang ahli dalam Al-Quran, hadits. Mereka guru-guru kami yang mengajarkan kami. Begitu bang ya. Maksudnya gini, kalau misalnya jadi ini kita apakah berbicara siapa yang benar salah atau diskusi secara logika? Ada bukan logika ya? Diskusi secara sehat. Ini sudah sejam lebih bang. Kita diskusi. Sorry bang. Oke lah, saya lanjut bang ya. Soalnya udah 16.46 ini di tempat saya nih, mau lanjut lagi kerja. Oke, thank you bang ya, udah turunin katanya. Wah, slow lah, kalian goyang kali. Oke semua bang ya, thank you bang Juma, thank you semua. Oke saudara Van, thank you. Oke bang. Bye. Selamat sore Immanuel. Manuel. Apa itu tadi? Mau digiling halus atau digiling kasar? Nggak apa-apa, terserah. Oke, silakan bertanya atau mau dipertanyakan, silakan Immanuel. Nggak ada yang mau dipertanyakan, biasa-biasa aja keterangan si Juma ini, itu aja bolak-balik. Kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu injak? Kenapa? Kenapa bang? Oke. Begini. Jadi maksud Paulus ini terserah tak kau terima nggak terima, kan itu kan pribadi kita ya. Sebenarnya maksud Paulus itu menyatakan hukum Taurat itu tidak berguna lagi, artinya sudah seperti sampah bagi dia. Itu artinya nggak ada lagi pengaruhnya dilakukannya hukum Taurat ataupun tidak dilakukannya, tidak lagi memberikan arti yang baik, nggak ada arti apa-apa. Contoh nih, hukum Taurat penebusan dosa, hukum Taurat menyembelih korban penebus dosa, kan itu ada anak domba dipotong lalu darahnya dipercikkan, dagingnya dibakar di segala macam. Itu proses, artinya ritual orang Yahudi sebelum Yesus menyelesaikan misinya di kayu salib. Jadi selama Yesus belum menyelesaikan misi penebusan dosa di kayu salib, hukum Taurat itu berlaku penuh mutlak dan itulah jalan satu-satunya keselamatan bagi bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Tetapi setelah kematian Yesus di kayu salib dengan Yesus mengatakan selesai, yang mana arti selesai itu sudah selesai, hukum Taurat itu sebagai ritual atau hukum untuk kembali kepada Allah itu melalui hukum Taurat sudah selesai, enggak lagi, sudah berlaku, masuk ke era baru namanya perjanjian baru, era anugerah yang namanya kasih karunia. Masuklah kita, tidak lagi. Jadi wajar saja Paulus berkata, bagiku hukum Taurat itu ya mutlak, itulah jalan dia untuk mendapatkan keselamatan melalui hukum Taurat ketika dia masih Yahudi.
Nah, setelah dia dipanggil oleh Yesus dengan pertemuannya itu ke Damsyik itu, dia kan diberi bertemu dan buta di baptis Ananias, lalu dia mendapatkan dari Roh Kudus, lalu dia jadi rasul, diutus oleh Tuhan. Ternyata keselamatan sudah selesai, nggak lagi melalui hukum Taurat, sudah selesai hukum Taurat di kayu salib. Jadi keselamatan murni menghadap, artinya Yesuslah menjadi kerangka acuan keselamatan. Karya kematiannya itu artinya begini, siapa yang tidak mengakui Yesus itu mati menyelamatkan dosanya dan bangkit dari kematian, maka orang tersebut akan mati dalam dosa-dosanya. Itu dia. Dulu nggak begitu penebusan dosa. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Aku nggak bisa memberikan dalil terhadap apa ya. Tapi begitu konsepnya. Enggak, kau jangan minta dalil. Jadi siapa saja dengar. Aku satu perangkat. Kok kayak setan minta dalil? Nggak ada dalilnya tapi sok paten. Sok paten kali aja berkhotbah tapi dalil nggak ada. Sebentar. Jadi kampret. Nggak apa-apa lah. Sebentar cuma. Bagi orang yang binasa, pemberitaan Injil adalah lelucon. Nggak apa-apanya cuma. Saya minta dalilnya mana? Iya. Aku lupa, tapi nggak bisa ku sebenarnya searching aja nih itu. Nggak apa. Jadi begitu. Jadi begitu cuma kami ini punya pegangan keselamatan, enggak pegangan halusinasi. Saya maklum itu kan enggak. Kalaupun kau mana dalilnya? Mana dalilnya? Siapa yang tidak percaya atas kematian Yesus itu tidak akan selamat alias binasa? Mana dalilnya? Jadi sebentar cuma. Orang. Jadi begitu dia. Hanya satu kerjaan iblis untuk membawa manusia ke dalam neraka bersama dia adalah membatalkan kematian Yesus di kayu salib, membawa manusia sebanyak-banyaknya tidak mengakui Yesus dan karya kematiannya. Udah, kau turun, agar kau turun, setiap kau orang yang tidak percaya dibawa iblis bersama. Binatang, jangan di sini. Minta dalil, cuma mau khotbah menipu kayak setan gitu. Kau di gereja nggak cocok di sini. Orang berakal di sini kok datang kayak orang gila kau. Di gereja sana kau cocok. Pakai contoh itu teman-temanmu yang di pasar tuh, pakai son di pasar. Kau jualan obat di pasar tuh cocok. Di sini jangan kau coba-coba menipu. Ini komal Islam. Kalau kau berbicara tentang jualan kau itu, yang kau saleskan itu, yang kau jual itu, kau pakai dalil. Jangan kau kayak orang gila, sudah mentang-mentang gila, kau pamer lagi gilamu. Kau mau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang.